Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kawan, bicara ya. Tentunya hari ini Bang Heri selalu stay untuk Anda semuanya ya. Nah, semangat pagi-pagi yang cukup cerah dingin ya. Di tempat saya, ini saya informasikan bahwasanya hari ini sampai mencapai titik dingin 18 derajat ya, untuk cuaca di hari ini ya. Tapi untuk siang ini nanti perakiraan cuaca sampai 28 ya. Tapi untuk pagi saat ini sekitar jam 9 ini masih terasa dingin ya. Nah, yuk kita lanjut bareng-bareng kawan. Hari ini apa ya? Saya akan memberikan video tentang cara merawat ubi jalar pasca tanam ya setelah 4 hari penanaman. Nah, karena kemarin juga pewana sepol. Nah, hari ini saya akan melakukan penyiraman ya untuk masa-masa pertumbuhan akar pada tanaman ubi jalar kita ya. Hari ini akan saya review adalah tanaman ubi madu atau cilembu, dan nanti akan menuju yang sebelah sana juga beberapa varian, ada gading dong dan juga ada si gemoy ya. Juga ada pelangi madu dan lain-lain. Nah, oke kawan, hari ini seperti apa ya langkah-langkah yang harus kita lakukan bila mana kita menanam ubi jalar pada musim panas ya. Ini salah satu trik yang selalu saya terapkan, yaitu penanaman di awal ya, yang kemarin atau usia 4 hari lahan kita masih basah. Nah, setelah 4 hari kita lakukan penyiraman kembali ya. Nah, walaupun tanah itu masih agak-agak lembab ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Mungkin kemarin yang ada minta kelembaban tanah ya. Ini bisa kita lakukan atau kita cek dulu ya. Kita mengorek-korek tanah kita sekitar 5 cm ke dalam tanah. Bagaimana kondisinya? Kalau kita pegang sudah mabyur seperti ini, nah itulah waktu yang harus kita lakukan penyiraman pada tanaman ubi jalar kita. Nah, seperti apa? Ya wis, pokoknya gini ya. Ini menandakan tanah itu harus kita siram air ya, walaupun cuma sedikit ya. Nah, karena masih masa-masa pertumbuhan akar utama ya, karena akar utama yang muncul pada tanaman ubi jalar adalah bahan-bahan umbi ya. Jadi perlakuan pada perawatan di minggu pertama adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan tanaman kita ya. Jadi jangan anggap remeh walaupun kelihatannya masih apa ya, batangnya itu sudah kelihatan hidup seperti ini. Itu usahakan kita tetap menyiram di usia 4 hari pasca tanam ya. Nah, gunanya tetap itu ya, sebagai nutrisi untuk mendukung pertumbuhan akar itu biar tidak ada gangguan saat tumbuh. Nah, jadi walaupun cuma kita memakai, kalau di sini namanya alatnya gembor ya. Nah, ini 4 hari karena di sini musimnya panas. Ya seperti ini, pada tidur ya. Nah, ini caranya kita memakai gembor aja ya. Nah, kita lakukan penyiraman seperti ini ya. Ini nggak usah banyak, sedikit saja seperti ini biar ngirit air ya. Ini untuk penyiraman dilakukan 4 hari pasca tanam ya. Kemudian kita lakukan kembali setelah 4 hari lagi ya. 4 hari lagi baru kita siram. Nah, bagaimana kalau kita menyiram itu terlalu banyak air ya, itu usahakan jangan terlalu banyak dulu ya, karena masih tahap-tahap akar itu masih belum begitu panjang. Jadi lakukan seperlunya saja. Sekaligus untuk tanah itu tidak terlalu becek ya. Nah, ya ini seperti ini yang saya lakukan setiap saat kalau kita menanam ubi jalar ya di musim panas ya. Kita menyiramnya sedikit saja, yang penting basah bagian atas, karena untuk merangsang pertumbuhan akar itu sangat perlu sekali ya. Nah, seperti ini. Ini usia 4 hari ya. Nanti 4 hari lagi kita siram seperti ini juga. Nah, ini untuk melakukan penyiram secara dilep ya, atau digenang secara menyeluruh itu bisa Anda lakukan di usia di atas 1 bulan. Jadi kalau sudah 1 bulan otomatis tanaman itu sudah akarnya panjang dan tentunya
kebutuhan air itu lebih banyak daripada yang masih kecil seperti ini. Nah, itu juga perlu kita cermati cara penyiraman yang baik dan benar di musim kemarau ya. Kalau di sini memang saatnya ini lagi kemarau ya. Jadi ya seperti itu ya metode yang saya terapkan dengan memakai alat gembor seperti ini ya. Yes, murah neng toko ya paling 50.000 lah. Nah, jadi kita ngirit ya untuk perawatan ubi jalar kita. Ya ubi jalar kalau tanpa kita siram saat masih baru penanaman seperti ini akan sangat terganggu ya. Jadi lakukan sebaiknya itu setelah 4 hari penanaman ya. Kalau mungkin Anda lahannya masih basah, itu tidak masalah, tidak disiram, atau mungkin ada guyuran gerimis di malam hari, tidak perlu disiram juga tidak apa-apa. Tapi kalau saat-saat panas seperti yang sekarang di sini, itu lebih baik dilakukan penyiraman 4 hari pasca tanam. Kemudian 4 hari kembali kita lakukan penyiraman. Ya, biasanya penyiraman yang saya lakukan seperti hal ini nggak berlangsung lama, mungkin sampai 4 kali atau 3 kali penyiraman sudah batang itu akarnya juga sudah panjang, jadi lebih kuat menahan panas ya. Jadi untuk melakukan penyiraman yang menggunakan air banyak atau apa ya, nek cara basa Jawa dilep ya, nah, digenang itu lakukan di atas 1 bulan biar tidak terlalu becek. Dan tentunya penyiraman kalau sudah di atas 1 bulan kita harus mengacu melihat kondisi lahan kita. Lahan kita itu basah atau sudah terlalu kering ya. Karena kalau terlalu kering itu juga salah satu pemicu datangnya penyakit boleng yang ada di lahan ubi jalar kita. Walaupun itu masih lahan pertama kita tanami ya. Yang namanya penyakit juga nggak tahu asalnya dari mana. Nah, daripada Anda berisiko terkena penyakit boleng, itu lebih baik antisipasi dari awal sebelum adanya penyakit yang namanya boleng. Ya welek kena boleng yo ngerawati ya susah ya. Nah ini sekalian saya juga mau sepil milik Pak Dayat ya, sebelah saya ini juga coba nanam ubi jalar, sama produknya sama milik saya juga karena ya pembibitan dari saya, dan sebagian ada di sayur ya. Ini beliaunya lagi menyiram sayuran. Nah ini usianya 3 minggu yang milik Pak Dayat ya. Ini varietasnya ada KW, ada pelangi, sama si gemoy. Nah sudah seperti ini ya, karena bersebelahan dengan lahan saya yang saya baru buka ini. Dan agenda ini nanti akan saya buka kembali lahan sawah yang nganggur itu, yang sekitar muat 2000 batang ya. Nah, semoga hari ini setelah saya melakukan penyiraman akan saya lakukan untuk ini ya, pembuatan lahan baru ya. Nah ini tadi sudah sekilas pada tanaman ubi madu ya. Ini menuju jenis yang lain yang hari ini juga saya tanam. Nah, perbedaannya kalau yang sudah saya siram ini bagian atas ya, jadi mudah sekali kekurangan air. Jadi bedanya kita lihat bersama-sama. Nah ini yang kemarin saat pembuatan bedengan itu masih ada airnya, jadi tidak terlalu stres ya tanaman kita. Nah seperti ini. Ini pembibitan yang kualitas super yang kemarin saya tanam sama usia 4 hari. Ini adalah gading dong, ini yang sudah berdiri. Nah apakah boleh kita siram Bang? Boleh ya. Seperti ini usia 4 hari ya, karena musimnya panas. Ini bagian bawah sebenarnya sudah atau masih basah ya, tapi bagian akar pada tanaman kan masih pendek lah. Itulah gunanya kita melakukan penyiraman dengan dosis asal kena air saja ya. Jadi penyiraman yang dilakukan di usia 4 hari itu nggak memerlukan air banyak. Yang penting bagian tanah atau yang sekitar area tanaman itu akan basah. Nah nanti kalau sudah di atas 1 minggu, otomatis akar itu lebih panjang lagi dan lebih cepat menyerap air. Jadi ya kesimpulannya, nek bar nandur usahakan disiram ya. Disiram sampai 3 kali minimal kita lakukan dengan jeda
4 hari. Nah, setelah itu untuk penyiraman selanjutnya kita harus atau tinggal melihat tanaman itu bagaimana dan kondisi tanah itu kelembabannya seperti apa ya. Kita memakai kelembapan itu memakai perasaan saja ya. Dan perasaannya itu ya mudah ya. Kita lihat tanamannya, kita pegang tanahnya, kita bisa memakai alat seperti ini ya untuk cek kelembapan itu mudah ya. Pakai aja ini mungkin ranting pohon atau apa, kita bongkar tanahnya seperti ini ya. Kita cek, kita raba bagian dalam tanah itu masih terasa dingin atau lembab atau tidak. Tadi itu mudah sekali ya, metode yang saya terapkan simple ya, moga aja bermanfaat untuk kawan-kawan yang ingin tahu bagaimana cara mencari atau mengetahui kelembapan tanah itu sudah waktunya penyiraman atau belum. Nah, itu faktor yang pertama, yaitu dari kita memegang atau meraba tanah itu terasa kering, terasa lengket, atau sudah kepiar seperti kekurangan air. Nah, itu mudah sekali ya, dengan memakai alat ranting pohon atau bilah apa bisa kita lakukan. Dan mengamati tanaman itu di saat pagi hari atau siang hari. Nah, kalau siang hari pasti akan alum ya kalau tanaman baru. Tapi di pagi hari tanaman itu berdiri tegak atau tidak. Nah, itu adalah salah satu cara metode saya untuk mengetahui tanah itu udah waktunya penyiraman atau belum. Nah, oke kawan, hari ini sekilas saja ya untuk perawatan, penjelasan dari saya untuk menanam ubi jalar dari berbagai varian yang hari ini saya hadirkan buat kawan-kawan semuanya. Semoga inspirasi hari ini walaupun cuma sepatah kata, 2 patah kata, bermanfaat buat kita semuanya. Semoga semangat para petani tetap berjalan untuk kita semuanya, selalu sehat, jaga stamina untuk berkarya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.